Halo Gusi, Mimin akan menceritakan Donghua Battlecraft The Heaven's Origin. Diceritakan di suatu negeri di mana ada sebuah keajaiban hadir, yang kuat membuat aturan dan yang lemah harus mematuhi. Di awal Seita menceritakan dua sosok misterius dengan kekuatan tinggi beradu ilmu bernama Yao Chan dan Mugu, dan seorang murid Yao Chan bernama Han Feng, yang hanya duduk menonton sambil ngopi. Mereka beradu kekuatan dahsyat yang menyebabkan bebatuan runtuh, dan listrik PLN mati total. Ketika Yao Chan mendesak Mugu dengan kekuatan dahsyatnya, di situ Mugu terdesak hampir mati, namun dengan kelicikannya dia menyerang murid Yao Chan bernama Han Feng yang sedang menyaksikan gurunya bertarung dengan Mugu. Mugu pun menyerang murid Yao Chan, namun Yao Chan tidak tinggal diam, dia menyelamatkan muridnya. Ketika sudah diselamatkan, Yao Chan pun ditusuk dari belakang menggunakan pedang berkekuatan hijau lumut mirip Hulk oleh muridnya yang durhaka ini. Dikarenakan si Han Feng sakit hati karena belum menguasai pembakaran api tingkat alkemis, Yao Chan pun berubah menjadi sesosok jiwa dan masuk ke dalam cincinnya. Selanjutnya tahun pun berganti. Diceritakan seorang anak laki-laki bernama Xiaoyan berumur 7 tahun, yang disebut-sebut anak jenius. Di umurnya yang kecil Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan setingkat orang dewasa di Douze tingkat 9, namun setelah memakai cincin pemberian ibunya semasih hidup seketika kekuatannya pun hilang. Xiaoyan dihina oleh para tetua dan klannya sendiri, bahkan dianggap sampah keluarga. Namun ayahnya bernama Xiaosan selalu menyemangati bahwa kekuatannya pasti akan kembali. Selanjutnya berkumpullah semua tetua dan para murid klan Xiao untuk menyambut kedatangan beberapa anggota dari klan Nalan bernama Nalan Yanra dan tetuanya. Mereka datang ke klan Xiao membahas tentang perjodohan di kala masih kecil antara kakek Xiaoyan dan kakek Yanra. Xiaoyan datang paling akhir. Sesampainya di sana Xiaoyan tidak dikasih tempat duduk. Tak lama ada gadis cantik bernama Suner memanggil Xiaoyan dan meminta duduk di sampingnya. Kita jelaskan sedikit, Gusi Suner ini bisa dibilang kekasih kecil Xiaoyan. Dia dari klan Gu, klan kuno, yang dibesarkan oleh keluarga Xiao, dan diperintahkan oleh klannya untuk melaksanakan tugas di klan Xiao. Yanra datang untuk membatalkan perjodohan ini dikarenakan Xiaoyan tidak mempunyai kekuatan dan Yanra merasa tidak sebanding dengan Xiaoyan karena dia sudah di tingkat Douzi 9 sedang Xiaoyan masih tidak mempunyai kekuatan. Yanra dengan lantang berbicara kepada ayah Xiaoyan untuk membatalkan perjodohan ini secara sepihak tanpa kakeknya tahu, karena Yanra akan menjadi calon ketua sekte Yunlan. Seketika pun ayah Xiaoyan marah dan mengeluarkan aungan macan karena merasa dipermalukan di depan keluarga klannya, di depan banyak orang. Xiaozan pun lemas mendengar semua ini, dan nya bisa pasrah sebagai permintaan. Maaf, keluarga Nalan membawakan veil untuk meningkatkan kekuatan. Xiaoyan pun menghampiri Nalan Yanra dan tetua Nalan. Xiaoyan berkata, silahkan bawa pulang, kami tidak membutuhkannya. Namun semua ditentang oleh tetua klan Xiao agar Xiaoyan menutup mulutnya dan jangan berbicara. Xiaoyan pun menjelaskan kepada para tetua, jika seandainya ini terjadi kepada anak kalian, apa yang akan kalian lakukan? Si gadis cantik Suner pun langsung menyetujui kata-kata Xiaoyan sehingga para tetuanya bisa diam tanpa berkata apa-apa. Xiaoyan pun berkata kepada Nalan Yanra bahwa perjodohan ini dia pun tidak mengizinkannya, ini dikarenakan persetujuan dua klan. Jika ingin membatalkan perjodohan ini Xiaoyan pun tidak masalah, namun menghargai leluhurnya yang telah bersepakat untuk menjodohkan mereka. Sikap kekehnya si Nalan, dia tetap ingin membatalkan dengan cara mengajak Xiaoyan untuk berlatih di sekte Yunlan agar menjadi petarung hebat. Dengan menyombongkan diri Nalan berkata bahkan kekuatan Xiaoyan pun tidak sebanding dengannya. Xiaoyan marah dan berkata, Anda boleh saja mempermalukan saya, namun tidak dengan ayahku, dia adalah ketua klan, tidak sepantasnya kau berbuat seperti itu. Nalan Yanra pun berbicara, saya memang ceroboh dan Nalan Yanra tidak akan membatalkan pernikahan ini dengan syarat jika selama 3 tahun Xiaoyan bisa mengalahkan dia akan menyetujui pernikahan ini, dan jika Xiaoyan kalah Nalan Yanra akan mempermalukan Xiaozan dan klannya. Xiaoyan berkata jika Nalan Yanra ingin membatalkan pernikahannya dikarenakan Xiaoyan seorang pecundang. Xiaoyan pun berkata, jika bukan karena perjanjian aku juga tidak ingin melihatmu Nalan. Xiaoyan pun berkata, tunggu selama 3 tahun dia akan mencarimu. Perkataan bagus yang didukung oleh ayah Xiaoyan. Xiaoyan pun membuat surat perjanjian selama 3 tahun tidak menyetujui perjodohan itu. Xiaoyan berkata bahwa keluarga Xiao dan Nalan sudah tidak ada hubungan. Nalan pun terlihat tidak terima dengan perkataan Xiaoyan. Xiaoyan pun menghampiri ayahnya dan meminta maaf sambil bersujud bahwa dia akan membayar dan menghapus rasa malu ini, dan 3 tahun kemudian dia akan datang ke sekte Yunlan. Ayah Xiaoyan percaya bahwa perkataan ini bukannya omong kosong. Xiaoyan pun bergegas pergi keluar meninggalkan semuanya.